Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS, jadi saya langsungkan saja ya. Masih seputar eh, resisten ya, resisten modeler, dan nanti kita akan masuk sedikit ke dalam stability-nya sedikit. Sebentar, ini maksud. Oke, baik, kalau gitu saya mau share dulu ini eh, teori daripada resisten yang manualnya ya. Nanti yang manual ini bisa kalian lihat di data C ya, biasa. Data C, program file, Bentley ya. Nah, nanti di dalam resisten manual ini dia sudah kan kemarin kita pakai banyak metode ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan masing-masing metodenya. Jadi metode ini untuk kapal apa, metode ini untuk kapal apa, dan lain sebagainya. Nih, ya. Kalau untuk langkah awalnya ya sama ya, buka maksud resisten, buka model yang mau dihitung. Nah, lalu tinggal lakukan uh, apa yang mau dianalisa. Nah, di sini ada prediction method ya. Nah, di maksud itu jenis kapal dibagi menjadi dua. Jadi ada yang namanya planning hole, ada yang namanya displacement ship. Nanti di sini dijelaskan planning hole itu apa sih, gitu ya. Lalu displacement ship itu yang kayak gimana sih, gitu. Nah, di masing-masing metode nanti ini ada penjelasannya nih. Jadi kayak di planning hole ada Stavitsky itu dia buat apa, ada Latijaru dia buat apa, untuk kapal apa, gitu ya. Ada Wyman dia untuk kapal apa, ya. Di sini semua ada dijelaskan, dan juga masing-masing kriteria dari masing-masing metode itu dijelaskan ya. Contohnya misalkan dari Wyman nih, dia nanti ada ada L per B, B per sekian gitu ya. Dan juga nanti untuk referensinya semua nanti ada di sini ya. Nanti untuk Wyman itu ya rumusnya, teorinya itu ada semua. Jadi nanti yang mau menghitung hambatan pakai maksud itu bisa ngambil di sini teori dan rumusnya. Nah, ini untuk displacement ship ya, ada Wyman, ada Holtrop. Nih kalau Holtrop dia untuk tanker dengan kargo, fishing vessel, tugboat ya, hampir semua kapal. Ada Compton, ada Fung, ada series 60. Nah, kalau series 60 dia buat kargo ship doang. Ada Van Outmanson. Nah, kalau ada Fung nih ya. Ini ada yang untuk menghitung barge ya, tongkang nih. Pakainya ini. Ini untuk ya, jadi yang kapal ya pakainya yang metode Delft ya, Delft seri 1, 2, 3. Nah, untuk analytical metodenya ini pakai yang slender body ya. Nah, nanti penjelasan mengenai slender body ada di sini. Lalu ada hull meter validation, ini yang saya bilang ada yang high, ada yang low. Jadi ini tergantung nanti metode yang dipakainya. Ini kan yang Savitsky ya. Ini kalau high maka transform areanya terlalu besar. Kalau low maka section area dari MSA-nya terlalu kecil. Gitu ya. Ini ada semua di sini. Ini menggunakan maksud resisten ya, sudah bisa ya. Ini entering data. Nah, ini yang tadi saya bilang, nanti ada rumus-rumusnya lah di sini semua ya. Ada note-nya, ada reference-nya. Ini untuk bulbos dan seterusnya. Nah, ini untuk calculating daripada resisten. Nah, ini yang kemarin udah kita pelajari. Ini delta CF. Nah, ini rumus-rumusnya di sini semua ada ya. Nanti ini untuk memilih di grafik mana yang mau ditampilkan. Apakah resisten atau speednya, atau nanti hanya koefisien-koefisiennya saja yang ditampilkan. Ada koefisien total, ada koefisien sisa, koefisien gelombang, koefisien gesek, sama koefisien viskositas. Nah, ini
Nah, ini masing-masing jenis ininya, jenis hambatannya ya. Kalau holtrop semua ada kecuali yang ini nggak ada. Nanti ini bisa dibaca keterangannya. Ini kita cepat aja ya. Nah, ini ada namanya SB analisis geometri. Jadi ini ada color, ada surface. Jadi dia ini untuk memisahkan nanti yang mana bagian atas dan yang mana bagian bawah. Artinya bagian yang tidak tercelup air dan bagian tercelup air. Jadi pemisah antara draftnya itu ya. Di bawah draft dan di atas draft. Nah, untuk apa nanti dia untuk mengerti apa namanya kalkulasi dari si maksud ini untuk mengetahui area di atas draftnya itu berapa, di bawahnya itu berapa, karena itu harus dihitung ya. Itu nanti di setting di sini. Kalau nanti mau dihitung di hambatannya, kalau mau default ya it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu di setting. Nanti ada settingannya. Nah ini di grup surface-nya nanti ada. Nah ini kalau kapal katamaran ya, katamaran atau trimaran, kita harus masukkan nilai demi hull-nya ini berapa gitu. Nah khusus untuk perhitungan eh, kapal katamaran, pokoknya yang 2 lambung, 3 lambung, 4 lambung, itu hambatan yang dihitung hanya 1 lambung saja. Jadi yang dimasukkan nanti 1 lambung, hasilnya baru nanti dikali 2. Itu jadi 2 lambung ya. Jadi kan ini seperti ini ya. Nanti ini kan awalnya ini setengah ya. Ini setengah kapal. Jadi yang dimasukkan hanya setengah kapal. Nanti kalau 2 perhitungannya error. Jadi ini tinggal dikali 2 aja karena kiri kanan sama ya, simetris. Nanti hasilnya akan sama saja. Nah, kalau untuk trimaran, kalau trimaran yang bentuk lambungnya berbeda maka harus dipisah. Yang ini dihitung sendiri, ini dihitung sendiri tapi dikali 2 karena kiri kanan ini sama gitu. Nah, ini kalau kapalnya trimaran ya. Jadi ini ada 3 dia, tengah senternya di sini, lalu tengahnya di yang lambung kiri sama lambung kanan. Kalau yang katamaran kan dia hanya 2 demi hullnya atau geometri S per L-nya itu ya. Nah, kalau kayak misalkan nanti kapalnya itu ada kadiknya gitu, misalkan kayak kapal ikan, ini di perhitungan hambatan nanti tidak apa namanya, atau di desain ketika dimaksud sebenarnya tidak perlu, nanti tidak usah dimunculkan ini ya. Nah, terus satu lagi nanti yang ada di maksud, dia bisa menghitung ini, bukan menghitung, menampilkan grafik daripada ini hasil nanti hambatannya gitu ya. Ada nama boundary layer itu seperti apa, nanti bisa ketahuan. Nah, cuma ini prosesnya agak lama ya, bisa 10 menit paling cepat ya, paling lama ini 30 menit. Nanti dicoba aja ya. Nanti kita coba. Nah, ini dia hanya untuk mengetahui kira-kira ketika interaksi antara kapal dengan gelombangnya dengan hambatan sekian dengan kecepatan sekian itu seperti apa ya. Nanti akan ada warna-warnanya itu ya, yang warna merah itu yang presornya tinggi, warna biru, warna hijau gitu ya. Nah, ini yang visual face tadi nih. Nanti ini akan menghasilkan ini ya. Itu animasinya, tampilan seperti apa. Nih, wave pattern display-nya ya. Apakah nanti ada laminar atau ada turbulen, seperti apa bentukan body layer-nya itu seperti ini nanti digambarkan. Nah, kalau 3D view-nya seperti ini. Nanti ini bisa di perhitungan hambatan kapalnya. Nah, ininya ya, rumus-rumusnya nanti ya. Bisa dilihat. Balik ke daftar isinya, kita cek yang penting yang belum ada. Ini masuk resistant preference, jadi tampilan-tampilannya ya, Windows, toolbar, fungsi-fungsinya untuk apa. Ya. Nah, ini di chapter 4 ini ada theoretical reference ya. Ini rumus-rumusnya. Nah, kalau appendix ini untuk perhitungannya ya. Kita cek aja misalkan yang chapter 4. Jadi setiap
software Maxuf ya, Maxuf Modeler, Maxuf Struktur, Maxuf Stability. Nanti itu ada theoretical reference dan ada appendix-nya. Jadi bisa dilihat di situ. Ya, kalau metode stabilitas yang digunakan Maxuf apa, itu ada di situ. Ya, tadi menghitung hambatan pakai metode Holtrop metodenya ada di situ di theoretical reference ya. Nih, ini semua nanti semua di sini ya. Nah, ini ada jurnal-jurnalnya ya, sumber-sumbernya nanti bisa dicari untuk lebih meyakinkan ya. Nih, ini ada Insel Molan ya. Insel Molan ini dia untuk kapal katamaran ini. Nah, ini appendix ya. Ini contoh-contoh lampiran perhitungan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang nih ya, speed-speednya. Nah, ini karakteristik daripada tiap-tiap metode. Misalkan Holtrop. Nah, kalau Holtrop itu mensyaratkan bahwa kondisi CP yang standar mulut dia antara 0,55 sampai 0,85. Tapi bukan berarti bahwa CP yang di bawah 0,55 dan di atas 0,85 itu tidak bisa pakai metode Holtrop. Ya, bisa. Nah, untuk APB-nya dia 3,9 sampai 15 ya. Nah, makanya nanti muncul yang tadi high dan low. Nah, high dan low itu dasarnya dari mana ya sini? Ya, apakah panjangnya terlalu high ataukah nanti panjangnya terlalu low gitu ya. Ini tiap metode yang ditampilkan di maksud ada di sini semua. Nih ada ya, Delft nih ya, ini yang untuk kapal apa ya tadi ya, ini yang series untuk kapal barang ya. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Ini yang slender body ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam maksud resistennya. Saya buka dulu. Oke ya, ini maksud resisten, file, lalu open design. Nah, open design-nya pakai yang udah ada aja nih. Ini yang sudah ada, ini yang hari Sabtu kemarin. Oke, ini masuk di resisten ya. Nah, ini di checklist semua ya. Oke, kita ulangi lagi kalau di resisten. Terus di analisanya metodenya. Nah, ini metodenya mau apa yang dipakai ya. Ini pastikan slender body, ini yang monohull, ini yang whole drop. Drop. Ini IPCC pakai 957 ya. Kita klik OK. Terus speednya ya 0 sampai 20. Misalkan mau sampai 20 knot saja. Oke. Efisiensinya 100%. Lalu untuk measure hull-nya tadi udah di awal. Ya, oke. Ini yang bawah SB. Nah, ini untuk slender body ya. Terus analisa ini yang birds ya. Kalau kapalnya ini tipe birds. Yang mana birds-nya itu ya. Terus setelah itu dia sudah langsung muncul ya di sini. Nanti bisa digedein aja. Ini bisa dikecilin. Ini ada resisten versus speed. Jadi kalau speednya 12, berapa resistennya ya. Ini nanti untuk hasil kesimpulannya di sini ya. Nah, jadi kalau kita mau 20 knot, kita harus 2200 kW dayanya. Ya, untuk setting kW HP Newton ini di sini ya, di data unit. Nah, unitnya kilonewton, powernya kW. Kalau mau HP bisa diganti ke sini. Oke, ini gambar kurvanya seperti ini ya. Ini gambar CSA-nya. CSA tidak terlalu penting ya di sini karena ini CSA di modeler nanti. Nah, ini masing-masing koefisiennya. Ini koefisien resisten ya.
koefisien apa nih, wave ya, gelombang. Pada saat 10 knot ya, gelombang dia hanya kurang lebih 0,25 kali 10 pangkat min 3 atau 1000 ya. Nah, di bagian data, sorry, display graph type. Nah, ini yang tadinya koefisiennya mana yang mau dimunculkan di dalam grafiknya. Ini mau resistance speed atau power speed atau koefisiennya semua, misalkan koefisien total. Nah, maka nanti ini koefisien totalnya akan muncul. Ini bawah fruit number ya, ini fruit number, ini speed, yang ini adalah kurva speed versus power ya, power versus speed. Ini resistance versus speed. Tidak display. Nah, ini grafik yang mau dimunculkan yang mana nanti ya. Terus display, ini design grid nggak perlu. Oke. Nah, tadi satu lagi yang di sini. Nah, ini ya. Ada yang namanya free calculation parameter ya. Nah, ini dia hanya untuk melihat bagaimana interaksi antara bodi kapal dengan atau lambung kapal dengan air ya, air lautnya gitu. Misalkan speednya nanti 20 knot. Oke. Okay. Nah, ini dia sedang menghitung calculate wave field-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini tergantung uh, prosesnya, bisa lama 10 menit ya sampai 30 menit, tergantung nanti dari prosesornya juga gitu ya. Makanya untuk analisa yang ini nanti di akhir aja, di belakangan. Dan nggak perlu juga gitu ya, karena yang penting ini hasil daripada grafiknya aja gitu. Oke, balik kepada modeler. Nah, ini ada windage surface namanya. Jadi windage surface ini dia eh, untuk mengetahui bagian mana yang ada terkena tampak anginnya, bagaimana yang di bawah garis air. Kita lock aja. Tadi data windage surface. Ini wind direction-nya 90 derajat. Yang underwater tuh ini. Bentar. Nah, nanti ada ininya, ada warnanya. Data wind surface. Ini di delete. Nah, jadi ini biasanya yang windage itu yang nanti warna eh, warna apa tadi? Agak orange ya. Nanti ini warna orange semua. Yang di bawah garis airnya dia warna biru semua. Tapi kalau nanti di render dia tidak akan apa namanya terlihat tampilannya ya. Nanti dia hanya tampak di 2D saja. Ya. Itu di data tadi, lalu di windage surface ya. Windows data windage surface, pilih yang windage. Oke. Nah, terus ini nanti menu-menunya kalian pelajari lagi ya.
Nanti yang nggak bisa silakan bertanya. Nah ini kalau ini grid ya, ini menghitung half grid ya. Jadi kalau kita menggambar apa namanya eh hidrostatik Bunsen kan ada tuh ya grid atau half grid. Nah ini juga bisa nanti kalau kita mau menghitung grid tertentunya dari sini ya, half gridnya yang mana, posisinya di mana, gitu ya. Nanti berapa jaraknya gitu. Ini calculate offset ini enggak. Windows lalu ada yang namanya tadi ya mana ya data. Ini tangan section area. Jadi ini untuk targeting ya. Jadi area yang kita mau tuh berapa sih di CSA-nya ya. Kalau kita lihat CSA di sini Windows. Ini bentuk CSA kapalnya seperti ini di jarak 12,5. Ini ya di jarak 12,5 itu kurang lebih areanya 3,5 gitu ya. Misalkan targetingnya mau dinaikin jadi 4 misalkan di area 12,5 itu tinggal di ini aja targetnya gitu ya. Long pos 12,5 nanti areanya misalkan 4. Nah, di sini tuh dia sudah menargetkan. Jadi tinggal nanti kita yang menggerakkan bodi kapalnya supaya nanti pada saat 12,5 dia di sini target. Bukan berarti nanti CSA-nya ini akan ke garis sendiri, tidak. Karena kan bodi kapal tetap cuma dia menandai aja dia di sini. Nah, kalau kita mau ganti CSA-nya yang kemarin ya di sini ya. Data lalu ke parametric transformation. Nah, kita misalkan mau mengganti berdasarkan apa? CB. Parameter yang mau di scale apa gitu ya. Contohnya seperti ini. Uh, saya mau set displacement ya. Displacement-nya ini saya mau setting jadi 80 ton ya. Nah, yang tidak di checklist ini akan berubah. Artinya kalau saya nambah 80 ton apakah nanti panjangnya akan bertambah atau lebarnya akan bertambah atau tingginya akan bertambah. Kalau saya klik search, nah kan lebarnya panjangnya nambah 1 meter, beamnya tadi juga nambah sekian 0,5 meter. Tapi nanti kalau kita salah satunya itu kita checklist ya. Misalkan ini saya mau 80 ton tapi dengan syarat LWL tetap ya, LWL tetap hanya lebarnya aja nanti yang berubah ya. Tinggal di search dengan ininya 80 ton, LWL-nya 21, sekian, ini kapalnya lebarnya berubah berapa meter? 6,3. Kurang lebih seperti itu. Atau nanti mau kita mencari berdasarkan CB. CB-nya mau kita naikin 0,6. Searching aja. Ya, sudah. Ini agak lama karena naik. Nah, ini ya. Tuh. Karena LWL-nya di checklist, harusnya jangan di checklist ya. Tergantung ininya nanti. Saran saya hanya satu saja yang di checklist, tinggal nanti yang lainnya ini berubah ya. Kalau data frame of parameter information ini nggak usah di checklist semua, tinggal ininya ganti aja 0,65 biar nanti menyesuaikan. Untuk 0,18 panjangnya berapa sih dari 21 gitu ya, lebarnya berapa dari 5,6 gitu ya. Nah, selain itu ada yang namanya LCB ya. Nah, itu LCB-nya ada yang eh, half of DWL ya. Jadi mau LCB-nya ini mau di mana? Mau di belakang atau mau di depan dari midship ya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau mau setting PMB juga tuh ya, after mid bodinya berapa, format mid bodinya nanti berapa meter gitu ya. Nah, kita balik ke dalam resisten udah jadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya nih.
Kita tampak atas, agak berat kan ya, muter-muter terus nih. Tuh. Ini tampak samping, jadi tampak sampingnya tuh ya. Nanti ini bisa juga di renderingnya. Oh ini ya, di perspektifnya nanti di rendering. Ini pada saat kecepatan tadi berapa? 20 knot ya. Saya settingnya. Ya, nanti kalau kecepatannya eh, berubah atau turun ya maka berbeda lagi nanti bentukannya. Di bagian bawah, bagian atas. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau lihat dari tampak sampingnya, ya kelihatan ya, bentuknya gini. Ini 20 knot. Coba nanti kita ubah misalkan jadi 10 knot saja. Ini masih calculating ya. Udah lama memang ya. Ini dari display, data, nah ini vessel type. Kalau nanti katamaran, kapalnya nanti dari demi hull lambung kecil ke tengah sini tuh dikasih berapa offsetnya, misalkan 1 meter, maka nanti digambarnya begini. Nah, ini lambung kecilnya di sini terhadap center, misalkan 5 meter. Nah, lambung kecilnya di sini, dari sini ke sini. Nanti ini ada settingannya juga di dalam eh, resisten, otomatis akan mengikuti yang ada di modeler. Kalau nanti kapalnya kapal katamaran, jadi nggak usah lagi disetting berapa jarak demi hullnya, karena itu udah disetting di sini di modelernya. Bentar, bentar. Ini tadi close dulu, ini di delete semuanya. Oke, display, data, windage surface, add. Ya. Nah, yang bagian apa ini tadi ya? Underwater, berarti kan yang di bawah ya. Diklik 2 kali, berarti yang di bawah itu ada, kalau kita lihat sini 3D-nya, nih, ini ada bottom ya, ini logo garis akhir, ini bottom, dan juga ada chin, dan juga ada side sebagian ya. Maka nanti dia akan secara otomatis dipisahkan oleh DWL-nya. Window data, window surface, ini nanti arah anginnya datangnya 90 derajat, artinya dari samping kapal ya. Nah, ini bottom, bow, semuanya saja ya. Oke, ini artikel top side ya. Nah, ya, akan otomatis dipisahkan oleh draft. Walaupun nanti ini adalah bagian uh, bottom gitu ya. Kan yang bawah nih bottom nih, nah melewati draft. Jadi nggak bukan berarti biru-birunya sampai sini, tapi nanti dia otomatis dipisahkan oleh DWL draft. Jadi ini water. Nanti untuk mengganti warnanya ini juga bisa disetting ya, di pengaturan. Nah, ini masih jalan ya. Oke. Sekarang kita intip ini kapalnya yang Harcin Hull ya. Kita close. Nggak kita close ya. Ini kita keluarkan dulu aja. Ini sudah jadi. Nah, itu ya. Beda kalau kecepatannya 10 knot ya. Tadi kan kalau 20 knot ada ininya ya, ada gelombangnya gitu.
Nah, jadi untuk mengetahui aja nih gambarannya nih, 3D-nya seperti apa ya. Jadi kalau kalian lihat itu muter-muter terus ya. Ini memang agak berat kalau untuk yang apa calculate free surface. Oke, terakhir sebelum itu saya mau buka dulu yang maksud stability. Stability dulu sebentar. Ini masih perkenalan dari stability dulu ya. Walaupun dia udah ready, tetap aja ini ya masih muter-muter. Oke, ini saya share-nya by screen ya, jadi kalau pindah-pindah kelihatan ya. Oke, ini tampilan dari maksud stability. Jadi walaupun namanya stability, tapi tidak hanya untuk menghitung stability aja. Banyak penggunaan atau fungsinya. Antara lain apa di sini? Di bagian analis, nanti di bagian set analis tipe, nah ini banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kalau yang masuknya nanti di connect lainnya itu ada update, ya harus di-update dulu ya. Nah ini, ada ngitung hidrostatik, ada ngitung stabilitas, ada equilibrium, ada specific condition, ada KN, KN value-nya, limiting KG, fluid doubling, kekuatan memanjang, ini intake atau damage stability, ya. Ini penghitungan tangki, ini penghitungan outflow dan cost flow-nya. Nah, jadi kalau kita balik ke modeler, kalau kita mau ngitung apa namanya hidrostatik itu misalkan berat CP, CB, CW gitu ya. Ini akan sama hasilnya dengan yang ada di stability. Jadi beda dengan yang manual karena yang manual uh, karena pasti perubahannya itu signifikan. Kalau yang pakai software apa yang diminta ya segitu hasilnya, nggak mungkin nggak lebih dan nggak kurang ya. Ini yang modelnya kita save as dulu biar bisa dibuka di ini kita di desktop ya. Nah ini yang aja langsung. Nanti kita balik ke stability-nya, kita buka modelnya. Oke. Nah, ini kalau existing data artinya di desain tersebut dia sudah ada datanya, sudah pernah menghitung dan ke-save di situ. Kalau calculate new section artinya kita uh, menghitung yang hitungan baru ya gitu. Kalau misalkan di dalam satu desain itu sudah ada existing, kalau existingnya kita buat calculate new section, dia akan hilang ya existingnya. Tapi kalau nanti di save as tetap ada ya. Itu. Makanya hati-hati di sini ya. Karena kalau yang kapalnya besar sudah bikin tangki, sudah ngitung static stabilitas, tiba-tiba kita calculate new section, dan maka datanya hilang semua. Ya, hati-hati. Karena ini kita baru, ini kita calculate new section kalau nanti ada yang trim atau yang masukin ketebalan di checklist. Terus ini surface-nya saya sarankan yang medium dan ini yang 50 station. Makin banyak sesinya atau makin surface-nya makin besar ya pekerjaannya juga akan semakin lama ya tergantung nanti prosesornya. Ini 50 per section tuh 50 number. Oke, nanti numbernya itu nanti yang mana? Ini kalau kita analisa ya ini harusnya dihapus dulu ini ya. Bentar, saya lihat dulu nih agak mengganggu. Oh, sorry. Nah ini yang putih-putih ini yang tadi 50 section dia akan berbeda dari yang ada di sini di modeler ya.
Yang di modeler ini kan dia data frame of design grid dia cuma ada 24. Nah, di sini kita setting dia 50 section nih. Makin banyak sectionnya, makin teliti hitungannya, tapi akan makin lama gitu, analisanya gitu. Tapi makin teliti ya. Kalau yang laptopnya agak lemot ya di bawah aja 50 section dan yang medium. Nah, kalau yang nanti agak speknya agak tinggi ya bisa 100 atau 150 nanti. Upright hidrostatik ya. Nah, di upright hidrostatik ini nanti ini untuk menghitung yang namanya hidrostatik dan bonzinya nanti akan terhitung di sini. Ini pengaturan unitnya, ini default ya. Tapi kalau nanti ada yang berubah, ya dirubah gitu ya. Dirubah ke default. Biasa kita ngitung panjangnya meter, beratnya ton, force-nya bisa newton atau kilonewton, satuannya SI, gitu, jadi knot. Lalu GZ-nya itu meridian atau derajat. Untuk penghitungan mesinnya ini derajat ya GZ-nya. Di 0 derajat, 2 derajat, 30 derajat ya di kurva stabilitas. Volumenya loose use length unit. Ya, mau pakai liter, mau pakai galon ya, yang British atau yang US bebas. Koefisien ini mengikuti apa yang ada di settingan modelernya aja nanti. Nih analisanya, yang mau kita analisa apa, upright ya. Ini recalculate full section dia akan menghitung lagi. Kalau dia 100 section, yang putih-putihnya 100 lebih banyak, lebih detail. Akan tetapi ya tadi ya, ngitungnya lebih lama. Ini kriteria stabilitas nih. Kalau ngitung stabilitas, mau pakai metode apa ini ya? Nanti ini yang stabilitas nanti ya setelah UTS. Bisa. Ini density kalau nanti ngitung tangki ya. Ini sudah ada. Bisa. Waveform ya. Ini mau yang mana? Yang flat, apa yang sagging atau yang hogging nanti. Lalu analisa, ini hogging saggingnya mau berapa nilainya nanti ya. Terus analisa, ini trim. Kalau mau menghitung trim, nanti free trim to load case. Ini satuan trimnya mau pakai meter, nilai meter atau mau pakai derajat. Kapalnya nggak trim berapa derajat, kapalnya trim berapa meter gitu ya. Nanti nggak usah ada trim aja ya. Nah, bisa pakai draft, bisa juga pakai displacement nanti untuk menganalisa. Kalau di sini draftnya cara mengecek di sini ya. 1,215. Di sini masih loading, baru udah ready itu ya. Nah, saking beratnya gitu ya. Tiga. Oh, ini beda kapal, sorry. Data frame of reference. 1,215. Oke. Nah, nanti eh, hasil akhirnya itu ada di Maxuf atau nanti dia bisa langsung keluar di Word-nya. Nah, ini Word-nya nih ya, kebuka. Nah, ini hitungan hasil daripada hidrostatiknya. Nanti ada gambar dari kurva hidrostatiknya nih. Ini yang untuk koefisiennya. Kelihatan ya? Oke. Nanti bisa juga dilihat di kesimpulan. Kesimpulannya itu di sini. Nah, kita lihat misalkan CB, CB-nya sekitar 0,469. Nah, di sini sama ya, 0,469 di modeler. Jadi nggak mungkin akan berbeda ketika kurva hidrostatik digambarkan ya.
Ini CP-nya 0,758. Ketika di hidrostatik CP-nya berapa? Tuh 0,758 ya. Tuh. Ini hanya sekilas saja pengembangan daripada yang stability. Nah, ini kalau intake atau damage ini nanti ngitung stabilitasnya ya. Nah, ini tadi running, ini kriteria. Ini nggak ada trim, ini draft. Kalau draftnya 0,448, nah ini draft ya. Ini 0,064 tuh di sini. Lalu gambarnya bisa lihat di sini ya. Ini harusnya di sini ada laporan, tapi laporan atau reportnya sudah langsung dibuat seperti ini nanti. Nah, ini bentukan CB, ini bentukan CW dia, ini CM dia, ini CP dia. Nah, ini gambar kurva hidrostatiknya. Nah, eh, gambarnya yang ada di dalam hidrostatik pun nanti bisa milih apa aja yang mau ada di situ. Apa hanya mau transfer semua atau nanti hanya mau yang longitudinal semua, ya. Data display nih, data format. Nah, itu ya. Kalau kita lihat yang ada di tabel itu ada draft. Di grafik itu ada ini draft ya. Ini sebelah kiri kanan. Displacement ada, tapi volume displacementnya nggak muncul, harus munculin. Ya. Lalu heal-nya itu nggak usah, draft juga nggak usah harusnya, LWL nggak usah. Yang penting-penting aja. MTC, TPC yang udah kita pelajari ini, GM-nya ada GMT, ada GML, silakan. Layoutnya mau horizontal atau vertikal, silakan. Misalkan kita nggak mau ada CB-nya di grafik ini, nggak mau ada, hilang nanti dia ya. Tapi di tabel tetap ada CB. Nah, ini untuk hitung static, ini stability, ini equilibrium, ini KN value, limiting KG, before the blank, ini perhitungan memanjang, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sampai sini ya, terakhir. Dan ingat UTS-nya mulai dicicil aja dari sekarang. Bikin span rancangan masing-masing ya, dengan ukuran yang sudah ditentukan. Ukurannya ngambil dari lenspen kalian ya. Ingat, tidak boleh mengambil gambar yang ada di Maxuf. Contoh kita mau rancang kapal tanker, terus kita ambil nih contoh gambar kapal tanker di Maxuf. Misalkan sampel desain. Kita ambil tanker. Nah, ini kan besar ya. Terus sama dia diganti bentuk apa ukurannya aja dan bentuknya dimana sedikit. Nah, itu saya bisa tahu ini mahasiswa yang bikin yang sebenarnya ini dia ngambil data dari maksud atau bikin asli gitu ya. Jadi nanti bisa ketahuan mana yang bikin sendiri, mana yang comot dari maksud dan lain sebagainya. Ya. Nah, gitu ya. Kalau dibikin di depan, dia agak dibuang ke depan. Ini, readingnya. Yang ke belakang juga sama harusnya, karena ini bentuknya sederhana seperti ini bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin nanti terkait dengan UAS atau ada yang menanyakan tentang maksud, silakan. Kalau untuk UASnya sendiri nanti bisa dilihat di portal jadwalnya. Pak Kristi. Silakan Yudo. Ya, untuk kriteria itu UTS-nya itu berarti udah lengkap seperti line span gitu ya Pak ya? Iya, betul. Misal kayak koordinatnya terus WL-nya gitu. Iya. Oh, oke.
Jadi hasil akhirnya ya kurang Jumlah lebih ordinat misal ada, gimana Pak? ya seperti inilah jadinya nanti. Ya, ini Oh ya, nanti jangan lupa di apa desain gridnya di setting juga sini desain grid. Jadi nanti oke ada siap. gridnya. Contohnya gini ya. Ini untuk tampak samping, ini untuk tampak body plan ya. Ini untuk tampak atas. Kalau untuk pembagian WL, pembagian station itu terserah kalian merancang mau berapa station, mau berapa WL ya. Atau nanti ini Oh, pembagian ketika pembagian ini saya close dulu. Close. Misalkan kita buat dari awal pakainya surface default ya. Ingat langkahnya setelah surface jadi kita langsung masukkan ukuran. Saya surface bebas. Ya, ukurannya ya tergantung ukuran lens span kapal rancang masing-masing berapa. Setelah ukuran masuk baru kita mainkan 0 point ya. Checklist baseline. Oke. Nah, kalau udah draftnya di setting mau berapa meter. Sama settingannya di data, frame of reference, tekanan 2,2. Oke. Nah, setelah itu kita ini ada penambahan control point ya. Di control add column atau di sini ya ada nih. Nah, ketika nanti penambahan control point ya, ini terserah merancang mau berapa gantinya. Tapi kalau misalkan mau gampang, ya diikuti lens plan yang udah jadi punya rancangan kalian. Ya, misalkan ada AP, ada setengah, ada 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 9,5 FP. Setelah itu WL-nya. WL-nya mau dibagi per berapa meter? Ya, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 ya misalkan. Nah, setelah itu baru nanti dibentuk deh masuk ke belakang sini ya. Ini netnya dimatikan di checklist yang paling belakang. Nah, baru dari sini kita membentuk kapal rancangan kita sesuai dengan bentukannya yang sudah ada. Tinggal ikutin aja. Berdasarkan tabel offsetnya juga boleh. Nah, mau dibikin seperti ini boleh silakan. Atau nanti eh, tidak usah mengikuti banyak apa namanya kontrol poinnya tidak tidak perlu menyesuaikan apa yang ada di lens plan ya. Jadi misalkan ini saya hapus ya. Ini nggak ada, ini nggak ada ya, ini nggak ada misalkan. Nah misalkan cuma hanya seperti ini pun boleh ya. Ini dari tampak sampingnya dihapus dulu. Misalkan seperti ini juga boleh langsung tinggal dibentukkan aja. Nah, yang penting nanti panjang, lebar, lalu dimensi pokok, CB, CP, CW, ya, CM, itu mengikuti yang sudah dirancang. Ya. Nanti setelah jadi kapalnya, baru desain gridnya dimainkan. Nah, nanti desain grid ini yang harus ngepas nih, bentukan-bentukannya seperti apa. Oh, kita buka yang desain quick start. Yang gampang aja ini, oke. Data, size survei size. Panjang dia 25 meter nih, katakanlah yang gampang aja 20. Nah, 25 nih keseluruhan ya, LOA dia.
dari AP ke depan itu 25. Nah, katakanlah yang gampang 20. Nah, ini 20 terus karena kita lens plan 10 ordinat, kita bagi dia menjadi 10 per ordinat ya. Jadi 20 dibagi 10, 2 ya. Nah, nanti per ordinat AP 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 jaraknya 2 meter 2 meter gitu ya. Nah, nggak perlu. Contohnya ini ada berapa ordinat ya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan panjang 25 meter, kurang lebih ada 8 ordinat ya, nggak sampai 10 ordinat, bisa dibentuk kapal. Nanti yang penting desain gridnya ini harus bagus ya, yang hijaunya ini. Nah, kalau ini nanti belum bagus ya tinggal disesuaikan. Contohnya ini kok bentuknya agak melengkung ya, saya mau buat bentuknya agak lurus ya, patah-patah misalkan. Ini saya unlock, ini saya matikan dulu netnya, kita awal ke belakang. Oh, ini sini melengkung, maka ini saya mau buat lurus. Nah, ini biar nggak melengkung nih. Misalkan, yang penting yang hijaunya ini dia ini ya apa namanya smooth ya, rapi. Dan juga jangan bertabrakan antar satu eh, ini ya, ordinat atau grid. Jadi kalau bentuknya ini jelek, patah-patah, berarti ada eh, salah bentukannya. Ya mungkin di sini ini gini gitu ya. Apalagi nanti yang kapalnya besar gitu ya. Nah, itu agak ini harus jeli melihatnya. Terus misalkan no, kita open misalkan data yang ada. Misalkan ini. Nah, ini kita lock. Ini kita lihat dulu. Nah, misalkan seperti ini. Sudah jadi 3D-nya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat loh, kok yang depan ini agak apa ya, agak patah-patah ya, atau kita lihat aja desainnya. Sudah display, 3D-nya sudah on. Kita nyalakan. Nah, misalkan seperti ini. Ini bentuknya agak patah, ini kurang turun gitu ya. Atau nanti ini masih patah, kurang ke belakang. Ya, itu kita mainkan lagi gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari bentuk 3D-nya, misalkan, oh ini sudah oke nih bagian sampingnya, tapi misalkan ke belakangnya, oh ini kayak ada patah-patahnya di sini. Ya, untuk ke bagian depannya ini nggak halus. Ini harus kita perhalus lagi bagian depan dan belakangnya, maka ya itu harus kalian rubah. Misalkan, oh ini kok penyok ya, ini nanti dirubah. Ya, nah, oh ini agak masuk ke dalam dia. Ini mau kita turunin. Ini sini edit ya. Oh ini saya mau turunin nih. Dia terlalu dalam banget. Segini, klik lagi. Oh, masih belum gitu. Oh dia kurang ke kanan sehingga nanti bentuknya agak melengkung. Ini nanti kurang masuk ke dalam, ini kurang keluar. Nah, kurang lebih gitu kira-kira. Atau ini bulbnya di lock ya, ini di blok aja, di blok misalkan. Lalu kontrol ini smooth ya, yang fleksibel. Nah, dia mengikuti bentukannya. Sekarang cek lagi, udah bagus belum? Loh, kok gini? Masih belum bagus. Coba kita bagusin. Patah nih, kiri sini. Misalkan masih belum
udah lumayan. Misalkan kalau masih belum oke, ya klik lagi misalkan sampai di sini, kontrol misalkan smoothnya yang medium. Nah, atau nanti dibikin kaku, stiff. Nah, kan udah kelihatan rapih nih. Tinggal bagian yang ini aja masih agak menonjol yang kurang dirapihin. Kurang lebih segitu ya. Sekarang lihat gridnya, udah oke belum? Nah, ini kan sudah oke nih. Ini juga sudah oke, cuman sini masih agak masuk ke dalam nih, diperhatikan, terus diperhatikan. Terus lihat dari selain dari tampak body plan-nya juga harus tampak ininya, sampingnya. Tampak sampingnya ini gimana? Kita cek. Nih, belakangnya oke. Depannya ada yang patah-patah nggak? Nah, ini patah nih. Nah, ini sini melengkung. Nah, di sini dari sini kok ke sini nggak patah ke sana kan gitu, aneh. Nah, kalau yang ada yang seperti ini ya bentukannya, ini nanti diabaikan aja nih yang terus ini ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia ada trimnya nih. Habis di trim ya. Trim yang ini. Terus tampak atasnya kita juga mau lihat atasnya. Oh, ini bagus ya. Dari tampak atas sudah bagus. Nah, cuma ini yang agak janggal bentuknya begini. Ini harus turun ke bawah gitu. Oke, dari tampak atas bagus mungkin, cuma kalau dari body pan kayak masih kurang yakin ya, maka nanti harus diperbaiki. Atau gridnya dibanyakin. Ini kan ada 20. Ini di delete dulu, misalkan semuanya di delete, dibanyakin jadi 40 grid. 40 gridnya dibuat one ini otomatis. Nah, jadi kalau gridnya banyak kan jadi kayaknya bagus gambarnya. Kurang banyak, tambahin. Bisa grid, add, misalkan 40 lagi, space. Nah, kan jadi kayak bagus gitu ya. Lihatnya tuh. Jadi misalkan tambahin lagi nanti WL-nya, BL-nya. Nah, kurang lebih gitu. Nanti kita pengerjaan lens nya. Jadi boleh dicicil dari sekarang lens nya. Ketika nanti UAS, tinggal mengumpulkan aja. Nah, yang dikumpulkan lens plan dalam format ini ya, apa namanya, MSD-nya. Jadi yang tadi, nah ini MSD ya. Jadi format masuk, jadi saya langsung bisa buka. Nah, jangan yang HMD, tapi yang MSD ya. Dikirimnya sama di Google Drive, yang dikirim hanya linknya aja. Nanti ketika linknya saya klik itu kebuka desainnya. Dan nanti untuk desainnya tolong diberi nama gitu ya. Misalkan NIM terus nama gitu ya. Jadi biar langsung tahu ini punya kapal siapa gitu ya. Kadang ada yang nggak dinamain, jadi harus lihat dulu dari eh, portal, absen di portalnya, agak memakan waktu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti untuk detail desainnya dia harus dibagi berapa grid apa WL-nya, BL-nya itu nanti di apa di portal di soal gitu ya. Jadi soalnya dia harus bagi berapa WL, ada berapa ordinat ya, ada berapa BL ya. Itu nanti di soalnya ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk bagaimana nanti yang nggak punya apa laptop atau nggak punya maksudnya ya mau nggak mau harus ini ya minjem ke teman yang punya ya, satu laptop mungkin 1 sampai 3 orang. Nah, terus untuk yang belum punya lisensinya bagaimana, ambil atau minjem yang sudah ada lisens, atau bisa sementara untuk pengerjaan UAS pakai punya saya, ini saya kirim di grup chat ya, nanti langsung di copy paste aja.
Nah, itu username-nya, itu password-nya, gampang ya. Username-nya itu email, itu password-nya. Nanti silakan. Untuk yang belum punya lisensi, tapi untuk yang sudah punya lisensi ya pakai masing-masing. Ya, ini nanti hanya untuk sementara sampai UTS. Nanti setelah itu baru akan saya urus lagi ke Bentley-nya buat yang belum punya lisensi atau yang masih gagal dalam mengupload apa namanya ID card-nya gitu lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup terkait materi atau UAS-nya, UTS-nya? Silakan. Cukup, Pak. Cukup. Nanti untuk absen hari ini, absennya ini ya, manual di portal ya. Nanti Siapa? setelah saya kirim bahannya, udah saya upload, saya kabarin nanti di grup ya. Terus kalian berikan presensi masing-masing ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini ya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Makasih, Pak.